Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat bergabung pada webinar implementasi kurikulum Merdeka seri E-Rapor SMK. Perkenalkan, saya Robi Karman yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Dr. Insinyur Kiki Yuliati, MSc, yang kami hormati PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Dr. Wardani Sugianto, MPD, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, seluruh Indonesia, yang kami hormati Kepala Bidang SMK seluruh Indonesia, yang kami hormati Kepala SMK di seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK di seluruh Indonesia, yang kami banggakan. Terima kasih telah bergabung pada webinar implementasi kurikulum Merdeka di SMK kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir di acara webinar E-Rapor SMK seri ketiga, pemanfaatan E-Rapor SMK untuk akses guru dengan tugas tambahan. Webinar kali ini dapat diikuti melalui kanal YouTube Direktorat SMK, dan mohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi tautan pretest yang sudah tersedia pada laman gtk.kemdikbud.go.id/webinar yang akan dibuka hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Serta nanti di akhir sesi pemateri juga akan ada post-test, presensi, dan tautan evaluasi yang wajib Bapak Ibu ikuti. Sebagai informasi, pretest, post-test, dan tautan evaluasi tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon dalam posisi sikap sempurna. Acara selanjutnya
sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Dr. Wardani Sugianto, MPD. Kepada Bapak Wardani Sugianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Dr. Insinyur Iki Yuliati, MSc. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Kepala Bidang SMK di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Pengawas SMK di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Kepala SMK di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Guru SMK di seluruh Indonesia, para narasumber seri webinar e-rapor SMK, pemanfaatan rapor SMK untuk akses guru dan tugas tambahan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan seri webinar e-rapor SMK seri ketiga, pemanfaatan e-rapor SMK untuk akses guru dengan tugas tambahan. Bapak Ibu, e-rapor SMK merupakan salah satu dukungan strategi implementasi kurikulum merdeka yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat SMK untuk mendukung penilaian hasil belajar peserta didik secara akuntabel. Platform ini telah dibangun oleh tim pengembang dari Bapak Ibu Guru SMK sejak tahun 2013 dan terus mengalami perkembangan di dalam fitur-fiturnya. Platform e-rapor SMK dihadirkan sebagai aplikasi pengolahan laporan hasil belajar peserta didik dengan ragam akses pengguna. Data yang ditampilkan juga tersinkronisasi dengan Dapodik Online, sehingga data pada e-rapor SMK dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan juga untuk hak akses pengguna e-rapor SMK mengacu pada Dapodik. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, webinar implementasi kurikulum merdeka e-rapor SMK seri ketiga ini akan memberikan informasi bagaimana mengoptimalkan akses e-rapor SMK versi 7.0.5 bagi guru dengan tugas tambahan. Baik tugas tambahan guru sebagai ketua program keahlian, wakil ketua kurikulum, wakil kurikulum, pembina ekstrakurikuler, wali kelas, penguji internal, maupun guru dengan tugas tambahan, koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada webinar ini juga menghadirkan pembicara yang akan menyampaikan kebijakan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum merdeka di SMK. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami melalui seri webinar e-rapor SMK kali ini dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan e-rapor SMK bagi Bapak Ibu guru dengan tugas tambahan di satuan pendidikan masing-masing. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat dan kemudahan bagi Bapak Ibu guru dan semua pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan pelayanan dan penjaminan mutu pendidikan di SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wardani Sugianto atas sambutan dan arahan yang diberikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bahwa e-rapor SMK merupakan sebuah platform yang diharapkan sebagai sarana yang memudahkan Bapak Ibu guru dalam mendokumentasikan hasil belajar peserta didik.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi pretest yang dapat diisi melalui tautan registrasi pada halaman gtk.kemdikbud.go.id/webinar. Untuk tautan laman telah dicantumkan pula pada layar YouTube Direktorat SMK. Pada sesi terakhir pemateri, Bapak Ibu wajib mengisi post-test, presensi, dan tautan evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat. Acara selanjutnya, kita akan menyimak bersama paparan narasumber webinar e-rapor SMK, seri ketiga, pemanfaatan e-rapor SMK untuk akses guru dengan tugas tambahan. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber pada pagi hari ini, saya informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau live chat kanal YouTube Direktorat SMK Kemdikbud dengan menuliskan nama, asal-usul instansi atau SMK, dan menuliskan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan terpilih akan disampaikan kepada narasumber pada sesi tanya-jawab setelah paparan materi dari kedua narasumber. Baik, selanjutnya kita akan menyapa para narasumber. Narasumber yang pertama, Laila Nasyaliyah, SPD, Widya Prada, Ahli Muda, Direktorat SMK. Selamat pagi, Mbak Laila. Selamat pagi, Mas Robi. Narasumber yang kedua, Ahmad Arifin, Eskom, Pengembang e-rapor SMK Arya Meta. Selamat pagi, Pak Ahmad Arifin. Selamat pagi, Mas Robi. Baiklah, pada kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Ibu Laila Nasyaliyah selama 30 menit ke depan untuk memaparkan tentang kebijakan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dalam implementasi kurikulum Merdeka, desain P5, dan asesmen P5. Ya, terima kasih banyak Mas Robi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar, Mas Robi? Sudah. Ya. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Dr. Insinyur Kiki Yulianti MSC, yang saya hormati PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan juga yang kami hormati Kepala Bidang SMK seluruh Indonesia, serta yang kami hormati Kepala SMK di seluruh Indonesia, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sedang mencoba untuk bagaimana mengisi e-rapot ya untuk tugas tambahan guru. Salah satu tugas tambahan guru yaitu dalam rangka menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, walaupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan masuk include jam pelajarannya di dalam struktur kurikulum, tetapi ada pula tambahan sebagai koordinator bagaimana bisa
mendesain gitu ya atau mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan nanti bagaimana sih laporannya, asesmennya dan bagaimana menuangkan ke raportnya. Nah, di dalam seri webinar kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait hal-hal tersebut. Untuk sesi yang pertama ini, saya lebih menyampaikan terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nantinya setelah itu di narasumber yang kedua akan dijelaskan secara rinci bagaimana proses pengisian e-rapotnya. Ya, Bapak Ibu, saya hanya ingin merefresh kembali karena rasanya materi ini sudah tidak asing lagi oleh Bapak Ibu. Dan seri webinar IKM juga sudah pernah secara khusus menginformasikan terkait materi profil penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Eh, Kami ingatkan kembali bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mencapai sebagai pelajar profil pelajar Pancasila, di mana ini adalah tujuan utama dari pendidikan. Dari karakter-karakter profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai, maka diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan dan diturunkan menjadi standar-standar lainnya. Nah, itulah yang menjadi kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sampai akhirnya turunlah menjadi struktur kurikulum dan juga menjadi capaian pembelajaran. Nah, dari situ dari sekolah ataupun satuan pendidikan baru dapat mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka ataupun struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Disitulah letak fleksibelnya, letak kemerdekaannya, sekolah dapat menentukan kurikulum operasional berdasarkan kebutuhannya. Ya, Bapak Ibu, eh, kami akan merefresh kembali ya langkah apa dalam memahami P5, walaupun yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di tahun lalu ataupun di tahun ini, rasanya ini sudah dilakukan dan sudah dikerjakan, ya. Namun untuk sekolah-sekolah yang masih belum menjadi pelaksana IKM mandiri, pelaksana IKM berbagi dan lainnya, inilah langkah-langkah dalam memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu memahami prinsip dasarnya dari apa itu P3, perlunya P5 itu apa, gambaran P5 seperti apa, dan manfaat dari P5 itu apa yang akan dirasakan dampaknya oleh peserta didik. Lalu yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah, mulai dari membangun budaya satuan pendidikan untuk bisa mendukung penerapan P5, karena P5 ini mungkin juga hal baru gitu ya di beberapa sekolah. Lalu memahami perannya seperti apa, peran peserta didik seperti apa, peran pendidik seperti apa, dan juga lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5. Dan juga mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan P5. Nah, ini juga sangat penting karena eh, kita perlu mengetahui outcome dan harapan tujuan ingin pencapaian P5 ini sejauh mana. Jadi memang peserta didik bukan hanya peserta didiknya saja yang harus ditingkatkan kapasitasnya, namun pendidiknya terlebih dahulu yang harus dikuatkan. Sehingga nantinya ketika pendidik memberikan proyek, memberikan tugas, memberikan pengayaan, itu sangat berdampak untuk peserta didik. Lalu langkah berikutnya mendesain P5-nya, mendesain P5-nya dari mulai membentuk tim fasilitatornya di sekolah, lalu mengidentifikasi tahap kesiapan satuan pendidikan. Jadi tiap sekolah bisa jadi berbeda-beda langkah awalnya karena semua bergantung dengan kesiapannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Setelah itu menentukan dimensi apa yang ingin dicapai dan tema P5 apa yang ingin dikerjakan, ya. Dan setelah tahu temanya seperti apa, waktunya berapa lama, baru menyusun modul proyek P5. Ya, modul proyek ini merupakan rencana pembelajaran, ya,
Jika di mata pelajaran itu adanya modul ajar, jika di P5 ini adanya modul project yang merupakan rencana dengan isi tujuan pembelajarannya apa, langkahnya bagaimana, dan asesmennya seperti apa. Ya. Nah, jadi setelah menyusun modul, tadi sudah menentukan tujuan pembelajaran, itu juga tertuang di dalam modul. Setelah itu mengembangkan topiknya, topik pembahasannya, alur aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik seperti apa, sampai asesmen yang dilakukannya bagaimana. Itu semua tertuang juga di modul Project P5 dalam mendesain P5. Nah, setelah semua rencana sudah dilakukan di dalam pendesainan P5, lalu bagaimana sekolah melakukan pengelolaan P5, mulai dari mengawali kegiatan-kegiatan, lalu mengoptimalkan pelaksanaan aktivitas P5, serta menutup dengan rangkaian-rangkaian kegiatan P5. Dan jangan lupa mengoptimalisasikan keterlibatan mitra, masyarakat, dunia kerja, dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan P5. Ya, setelah itu adalah tak kalah penting yaitu untuk mengolah asesmennya dan melaporkan hasil P5. Seperti apa sih pendidik gitu ya memberikan olahan hasil asesmen yang dilakukan kepada orang tua, bagaimana menyusun raport P5-nya. Nah, poin 5 ini yang akan kita bahas lebih rinci, bagaimana cara mengolah asesmen dan juga bagaimana cara melaporkan hasil P5. Ya, setelah itu baru kita melakukan evaluasi dan juga tindak lanjut P5. Ya, kira-kira apa yang masih kurang dalam pelaksanaan atau contoh dan alat metode yang seperti apa yang eh, lebih pas gitu ya. Atau masih ada yang kurang, ini bisa menjadi perbaikan untuk proyek berikutnya di semester berikutnya. Seperti itu. Ya, eh, profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa profil lulusan yang bertujuan untuk bisa menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi kita fokus bagaimana bisa menguatkan karakter dan kompetensi. Ya, di profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang kita akan kuatkan gitu ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Dimensi ini adalah karakter-karakter yang perlu dikuatkan, yang menjadi kompetensi fondasi yang sangat perlu dikembangkan oleh pendidik kepada peserta didik. Ya, gambaran profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila ini menumbuhkan karakter, bukan berarti hanya dilakukan dalam P5 atau penguatan proyek P3-nya saja. Tetapi sejatinya ini dilakukan di semua unsur pembelajaran, mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga budaya satuan pendidikan. Jadi bukan berarti menumbuhkan karakter, menguatkan karakter itu hanya ketika di P5 saja, di penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi ketika Bapak Ibu juga melakukan pembelajaran di intrakurikuler, di ekstrakurikuler, dan juga di budaya satuan pendidikan, semua harus dibangun untuk bisa meningkatkan karakter peserta didik. Namun, di kurikulum Merdeka diberikan waktu khusus dalam rangka penguatan ya, untuk menguatkan karena sejatinya di intra, di ekskul dan di budaya satuan pendidikan itu pun sudah memuat profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dikuatkan? Maka ada proyek-proyek tertentu agar peserta didik kita karakternya semakin terbangun, semakin melekat gitu ya, dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena itu ada waktu khusus untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kenapa sih perlu penguatan gitu ya? Perlu ada jam penguatan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan sebagai salah satu sarana
pencapaian untuk profil pelajar Pancasila dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan ya, sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Jadi belajar itu harus relevan dengan sekitar, harus kontekstual dengan apa yang saat ini kita alami, yang terjadi di masyarakat, di sekolah, dan di lingkungan sekitar kita. Lalu P5 juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik agar bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Jika ada hal-hal, permasalahan-permasalahan, peserta didik dapat mencari solusi untuk perbaikan di lingkungan sekitarnya. Lalu dengan adanya P5 juga diharapkan bisa menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan juga berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itulah kenapa penting kita melakukan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, gambarannya, eh, gambaran dari proyek profil pelajar Pancasila ini memang pembelajaran ini bisa lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan. Jadi ambillah tema-tema yang memang sangat dibutuhkan di sekitar sekolah, dibutuhkan sekitar siswa gitu ya, peserta didik. Sehingga apa yang dilakukan di dalam proyek itu bukan hanya semata-mata proyek-proyekan gitu ya, tetapi memang proyek yang bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan. Lalu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan juga waktu pelajaran. Dan jangan lupa bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jangan digabungkan antara intrakurikuler dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, ketika ada materi pelajaran proyek, tetapi itu terkait kompetensi, itu artinya bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi itu proyek base gitu ya, atau PGBL gitu ya, dengan menggunakan pembelajaran dengan model proyek. Tetapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memang dikhususkan untuk menilai karakter, bukan kompetensi, ya. Lalu tujuan, muatan, dan kegiatan proyek juga tidak harus dikaitkan dengan materi, gitu ya. Itu dipisahkan, gitu ya. Lalu satuan pendidikan juga dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk di SMK, gitu ya, dalam melaksanakan atau merancang sebuah proyek. Nah, proyek ini dibuat untuk bisa mencapai sebuah tujuan gitu ya dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Tadi ya kita melakukan investigasi, mencari pemecahan permasalahan untuk bisa mencarikan solusi yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di MAPEL ya, tetapi itu tadi hanya untuk intrakurikuler mencapainya CP. Sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dicapai adalah kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi dibedakan ya Bapak Ibu. Untuk MAPEL itu kompetensi tujuannya, sedangkan untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang dikuatkan, yang dituju adalah kompetensi profil pelajar Pancasila atau karakternya. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Misalkan ada suatu proyek Bapak Ibu, misalkan membuat proyek membuat tari-tarian gitu ya, mengasah dimensi kreativitas. Yang Bapak Ibu nilai adalah bagaimana kompetensi menarinya. Nah, bukan kompetensi menarinya, tetapi kompetensi bagaimana dia bisa menunjukkan nilai-nilai dimensi-dimensi kreativitasnya. Apakah kreativitasnya sudah muncul? Apakah anak ini kreativitasnya semakin meningkat? Nah, ini yang perlu di-assessment oleh pendidik gitu ya. Jadi bukan kompetensi menilai menarinya, tetapi bagaimana proses dalam mencapai eh, dimensi kreatifnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini prinsip-prinsip dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, holistik. Dia harus memandang utuh suatu proyek ya. Tidak bisa terpisah. Tidak bisa sebagian saja, tetapi harus utuh karena kita melihat bagaimana
suatu tema tersebut, misalkan ada permasalahan, kita mencari solusi, itu harus sampai clear, tuntas gitu ya untuk bisa mendapatkan solusi tersebut. Lalu harus kontekstual gitu ya, bagaimana kita melihat keadaan sekitar di sekolah, kondisi yang ada di rumah, mungkin dalam keseharian kita, itulah diangkat menjadi tema dalam dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila, sehingga proyek yang kita lakukan itu benar-benar berdampak di lingkungan sekitar kita. Lalu prinsipnya yaitu eksploratif, berkaitan dengan semangat untuk bisa membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan empiri, baik terstruktur maupun bebas. Jadi kita banyak mengeksplor hal-hal lain gitu ya yang bisa dikembangkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir berpusat pada peserta didik, jadikanlah peserta didik untuk menjadi subjek pembelajar yang aktif gitu ya. Biarkan peserta didik belajar secara mandiri, pendidik menjadi fasilitator yang baik untuk peserta didik, pendorong dan juga bisa mewadahi apa ya, bisa merangsang peserta didik berpikir lebih kreatif, bisa lebih mandiri dan juga memiliki kesempatan dan mengusulkan topik proyek sesuai minat dari peserta didik. Jadi biarkan semua itu mengalir sesuai dengan kondisi yang ada di peserta didik. Tetapi sebagai pendidik kita menjadi fasilitator mereka, mengarahkan mereka agar tujuan dari proyek ini bisa tercapai. Ya, manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa bermanfaat untuk satuan pendidikan, peserta didik, dan juga pendidik. Bagi satuan pendidikan, eh, menjadi satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajar dan juga bisa berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat gitu ya dengan adanya proyek-proyek peserta didik. Untuk pendidik ini juga bisa mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka sehingga bisa melakukan kolaborasi gitu ya antara pendidik satu dengan yang lain, bisa memperkaya hasil dari pembelajaran. Lalu manfaat untuk peserta didik bisa memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan juga memperkuat karakternya gitu ya dan karakter profil pelajar Pancasila. Selain itu, manfaat untuk peserta didik dapat merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang lebih jelas. Nah, inilah langkah-langkah Bapak Ibu dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mulai dari sosialisasi ya, proyek apa yang ingin dikembangkan, yang ingin dilakukan, lalu tadi menyiapkan ekosistemnya. Setelah itu kita buat alur aktivitas yang akan dilakukan seperti apa. Setelah sudah dibuat rencana alurnya, lalu kita kelola dan yang tidak kalah penting di asesmen, didokumentasikan dan dilaporkan hasil P5-nya. Setelah itu evaluasi dan juga tindak lanjut P5 untuk perbaikan proyek berikutnya. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini Bapak Ibu juga sudah ketahui alokasi waktu untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Untuk kelas 10 ada 288 JP, kelas 11 ada 144 JP, kelas 12 ada 36 JP. Dan untuk SMK kelas 12 untuk program 4 tahun masih terdapat 144 JP. Nah, untuk penentuan tema, ini di kelas 10 itu masih ada 3 tema yang harus dilakukan karena ada 144 JP ya. Ada 288 JP, jadi 288 JP itu dibagi untuk 3 tema. Yang untuk 2 tema pilihan dan juga untuk 1 tema kebekerjaan. Dan untuk SMK kelas 11 ini ada 144 JP untuk 2 tema proyek, yaitu untuk 1 tema pilihan dan juga 1 tema kebekerjaan. Dan untuk kelas 12 tadi ada 36 JP itu untuk 1 tema proyek, tema kebekerjaan. Dan untuk kelas 12 program 4 tahun, 144 JP semua untuk tema kebekerjaan. Karena memang kita untuk di SMK fokus bagaimana bisa survive gitu ya ke dunia kerja setelah lulus menjadi peserta didik SMK. Seperti itu penentuan tema. Lalu
Nah, inilah tema-tema proyek di proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang SMK, gaya hidup keberlanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, dan juga kebekerjaan. Nah, untuk di jenjang lain ada tema kewirausahaan, namun karena untuk SMK ada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, maka tidak perlu SMK mengambil tema kewirausahaan, karena kita sudah punya alokasi waktu secara khusus untuk mengembangkan kompetensi kewirausahaan. Ya, ini tahap alur proyek yang tadi sudah disampaikan, mulai dari alur perencanaan proyek, merancang alokasi waktu, membentuk tim, mengidentifikasi tahap kesiapan satuan pendidikan, lalu menentukan dimensi dan tema yang ingin dipilih, setelah itu menyusun modul proyek, dan juga menentukan subelemen ataupun tujuan dari proyek. Setelah itu merancang topik, alur aktivitas, dan juga asesmen. Nah, saat ini saya akan lebih jelaskan terkait asesmen proyek. Ya, bagaimana memahami pengolahan asesmen dan juga melaporkan proyek di akhir. Nah, bagaimana sih mendokumentasikan hasil proyek profil dan bagaimana sih mengolah dan juga menyusun laporan hasil proyek profil? Ya, jadi yang pertama tadi sudah di awal sudah menentukan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, dimensi apa yang dipakai, subelemen apa ya yang ingin dikembangkan. Setelah itu kita merancang indikator kemampuan, apa yang perlu dipahami atau dilakukan peserta didik untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Karena ini terkait karakter, pastikan indikator ini yang mudah untuk bisa dilihat Bapak Ibu dalam memantau. Lalu menyusun strategi asesmennya. Dengan cara apa peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya dan pendidik dapat mengukur kemampuannya. Nah, karena ini adalah terkait karakter, ini perlu strategi-strategi dalam menyusun asesmen. Bagaimana supaya pendidik juga tidak kesulitan dalam melihat atau mengobservasi para peserta didik. Setelah itu mengembangkan topik dan alur aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas belajar apa saja nih yang akan dilakukan peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan topik proyek yang akan dikembangkan. Nah, setelah itu baru mengolah hasil asesmennya. Nah, bagaimana sih hasil asesmen ini diperoleh? Lalu apa bukti-bukti pencapaiannya apa saja? Bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, setelah itu baru pendidik menyusun pelaporan. Sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Bagaimana catatan prosesnya? Itu yang perlu disiapkan oleh pendidik dalam menyusun laporan dan juga mengolah hasil asesmen. Ya, ini asesmen formatif dan sumatif kapan akan dilakukan? Asesmen formatif itu dilakukan pada awal perencanaan jika membuat sendiri modul proyeknya atau pada penentuan dimensi elemen atau subelemen. Jadi bisa kita berikan asesmen formatif kepada peserta didik untuk mengetahui kira-kira kita mau mencapai dimensi apa sih, mau mencapai elemen apa sih yang diperlukan oleh peserta didik. Jangan sampai kita memberikan topik, tema, dan juga menentukan dimensi yang ternyata tidak diperlukan oleh peserta didik kita. Jadi perlu asesmen formatif di awal untuk bisa menentukan itu. Namun jika menggunakan modul profil yang sudah ada, eh, mungkin tidak perlu untuk melakukan karena sudah berkelanjutan gitu ya. Selanjutnya dilakukan juga secara berkala ya, formatif. Berkelanjutan selama proyek itu masih dilaksanakan. Nah, lalu pihak yang memberi asesmen siapa saja pada awal proyek? Pendidik ya, pendidik bisa memberikan tadi asesmen formatif. Selain pendidik, juga peserta didik bisa melakukan asesmen secara pribadi gitu ya. Sesama peserta didik juga bisa atau dari mitra satuan pendidikan jika ada narasumber lain atau stakeholder lain yang terlibat dalam proyek gitu ya. Lalu contoh bentuk asesmennya seperti apa? Bapak Ibu bisa menggunakan umpan balik ataupun rubrik, bisa juga melakukan observasi, wawancara, diskusi, presentasi, refleksi diri,
semua hal bisa Bapak Ibu lakukan yang sekiranya bisa menggali gitu ya, menggali potensi peserta didik, menggali informasi dari peserta didik, Bapak Ibu bisa lakukan dengan berbagai contoh bentuk asesmen. Nah, lalu kapan sih sumatif dilakukan? Nah, sumatif dilakukan biasanya ketika akhir proyek. Lalu dapat dilakukan di akhir tahap kegiatan jika diperlukan, terutama di proyek profil yang jangka waktunya lama. Lalu siapa yang melakukan sumatif? Yang pasti untuk sumatif ini yang melakukan hanya pendidik karena ini adalah akumulasi akhir dari sebuah proyek. Lalu bentuk dan contoh asesmennya seperti apa itu juga diserahkan kepada pendidik, bisa melalui rubrik, presentasi, poster, diorama, dan produk-produk lainnya ya, seni budaya. Tetapi ingat, dalam asesmen ini kita jangan terjebak dengan pamer karya, jangan terjebak dengan pertunjukan. Ya, bukan berarti tidak boleh. Itu boleh, tapi itu bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan asesmen. Bukan satu-satunya cara di profil pelajar Pancasila harus gelar karya. Ya. Untuk sebagai apresiasi siswa itu sangat luar biasa, bagus untuk dilakukan. Namun ingat, kita bukan berarti harus mengeluarkan uang yang banyak gitu ya, karena salah satu mispersepsi yang terjadi pada satuan pendidikan saat ini adalah semua melakukan gelar karya di mana eh, dengan dengan menggunakan anggaran yang cukup besar gitu ya, dan itu memberatkan orang tua. Nah, mungkin ini yang perlu kita ubah, bahwa yang sejatinya bukan itu tujuan dari profil pelajar Pancasila gitu ya. Hasilnya adalah bagaimana karakter peserta didik kita ini memang benar-benar ada perubahan, ada peningkatan. Misalkan dimensi kreatif yang kita ingin capai, artinya ada perubahan kreativitas kepada peserta didik kita. Ketika kita ingin anak didik kita mandiri, ada perubahan bagaimana peserta didik kita bisa belajar lebih mandiri, bisa lebih percaya diri sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang tadinya harus tetap dalam dia harus didampingi oleh pendidik, sekarang dia bisa lebih mandiri mengeksplor apa yang ada di dalam potensi dirinya. Nah, itu sejatinya. Jadi bukan gelar karya satu-satunya bentuk asesmen yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Ya, lalu mengoleksi dan mengolah hasil asesmen dan juga menyusun raport proyek profil. Nah, ini seperti apa? Jadi, dokumentasi kegiatan itu ada jurnal untuk pendidik dan juga portofolio untuk peserta didik. Jadi, pengolahan hasil asesmen ini setelah mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi belajar peserta didik seiring proses hingga akhir gitu ya, itu fasilitator dapat mengolah hasil asesmen tersebut untuk menentukan pencapaian secara menyeluruh. Dalam prosesnya, tim fasilitator dapat mengembangkan beragam strategi ya, dengan menggunakan bentuk-bentuk dan instrumen asesmen yang bervariasi. Nah, kenapa sih ada jurnal gitu ya bagi pendidik? Terbayang ya ketika di dalam satu kelas harus memahami banyak siswa gitu ya, banyak peserta didik gitu ya. Mungkin ada yang 30, ada yang 35 peserta didik. Ketika kita tidak memiliki jurnal sebagai pendidik, ketika tidak merekam proses-proses itu, pasti kita akan lupa gitu ya. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang megang beberapa kelas, pasti banyak sekali gitu ya. Sehingga perlu ada jurnal dalam proses merekam semua proses pembelajaran gitu ya. Lalu jurnal ini juga dapat mendorong pendidik melakukan refleksi kritis gitu ya terhadap proses pelaksanaan proyeknya. Apakah ini sudah baik ya, apa sudah tepat ya untuk peserta didik kita. Ini kan kita bisa melakukan refleksi. Sehingga juga pendidik bisa memahami apa saja sih hal-hal yang perlu dia kembangkan lagi, yang perlu dioptimalkan lagi untuk bisa memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Lalu prinsip-prinsipnya dalam penyusunan jurnal ini, yang pertama ini menunjukkan perkembangan gitu ya. Jurnal ini berisi catatan yang menunjukkan perkembangan secara individu peserta didik. Lalu ini bisa menjadi alat refleksi secara berkala. Jadi jurnal ini dapat diperiksa ataupun dimodifikasi secara berkala. Lalu prinsipnya jurnal ini menjadi observasi untuk berkelanjutan ya. Jadi pendidik bisa melakukan observasi perkembangan kompetensi peserta didik secara berkelanjutan. Jadi melihat catatan gitu ya,
oh ternyata peserta didik kita saat ini yang ini si A sudah lebih berkembang gitu ya. Berarti mungkin kita perlu kuatkan saja. Si B ini masih baru cukup berkembang gitu ya, masih perlu dorongan-dorongan, masih perlu penguatan-penguatan. Nah, dari jurnal yang dimiliki oleh pendidik ini sangat-sangat membantu pendidik untuk bisa merefleksi bagaimana proses proyek tersebut. Nah, sedangkan portofolio peserta didik. Mengapa menggunakan portofolio? Jadi adanya portofolio ini memberikan peserta didik merasa proses belajarnya itu terlihat gitu ya, mengumpulkan segala bentuk atau segala hasil karyanya gitu ya. Dari portofolio ini jadi tahu kira-kira kekuatannya apa, dia kemajuan yang sudah diperoleh dari proses proyek ini apa gitu ya. Ini sebagai bahan refleksi gitu ya untuk bisa mengetahui apa saja sih yang perlu dikembangkan lagi. Prinsipnya dalam penyusunan portofolio dilakukan oleh peserta didik ya, bukan terhadap peserta didik. Jadi peran aktifnya di peserta didik yang memilih hasil kerjanya, yang membuat, yang bisa merefleksikan apa yang sudah mereka kerjakan. Lalu merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan secara jelas. Jadi hasil karyanya merupakan hasil kerja peserta didik yang menunjukkan tujuan dari kegiatannya, tujuan dari dimensi karakter apa yang ingin dicapai itu jelas gitu ya, standar yang diharapkan seperti apa. Lalu portofolio ini juga bisa menjadi alat refleksi secara berkala. Ya, portofolio bisa diperiksa atau diganti atau bisa juga jadi bahan diskusi untuk kelanjutan proyek berikutnya. Selain itu juga menunjukkan perkembangan. Portofolio ini bisa berisi hasil karya yang sudah menunjukkan kira-kira perkembangan siswa seperti apa. Selain itu, prinsip berikutnya dikerjakan dengan bimbingan, keterampilan yang membuat sebuah portofolio tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi pendidik perlu membimbing ya, perlu memfasilitasi peserta didik dalam melakukan pemilihan hasil karya dan juga melakukan refleksinya. Tapi peran aktifnya memang harus di peserta didik. Pendidik hanya menjadi fasilitator saja. Ya, asesmen P5 ini yang pertama memiliki variasi ya, tadi bentuk asesmennya formatif, sumatif gitu ya, serta instrumen asesmennya juga bisa checklist, rubrik ya, observasi dan lain-lain tadi ya contohnya. Lalu penekanannya pada asesmen performa atau kinerja. Jadi bukan kompetensi kejuruan ya, tapi ke kompetensi profil pelajar Pancasila kepada karakternya gitu ya. Yang perlu di asesmen adalah karakternya tadi ya. Jangan ketika proyeknya adalah membuat makanan tradisional gitu ya, karena temanya kearifan lokal, tetapi yang dinilai adalah hasil masakannya ya, makanannya gitu, hasil yang dia dapatkan. Tetapi bukan itu tujuannya gitu ya, bukan bagaimana dia memasak makanan tradisional itu, tapi tujuan yang ingin dikembangkannya apa, dimensi apa gitu ya. Apakah ini dimensi kreativitas dalam mengkreasikan makanan, apakah ini dimensi kemandirian untuk mencapai bagaimana bekerja secara mandiri anak tersebut bisa melakukan mengolah sebuah makanan. Nah, itu yang perlu ditekankan, bukan hasil karya eh, kompetensi keahliannya, tetapi kompetensi profil pelajar Pancasilanya. Itu yang masih terjadi mispersepsi di lapangan. Lalu asesmen akhir berupa rubrik dengan 4 kriteria, yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan juga sangat berkembang. Nah, ini juga perlu diberikan kriteria yang jelas oleh pendidik agar pendidik juga mudah untuk menilainya. Aktivitas yang seperti apa sih siswa ketika Bapak Ibu nyatakan dia sudah mulai berkembang? Aktivitas seperti apa sih yang Ibu Bapak nyatakan ketika dia sedang berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Jadi perlu dibuatkan rubriknya. Lalu rumusan kompetensi yang menjadi tujuan akhir fase masing-masing fase ditempatkan dalam kriteria berkembang sesuai harapan. Nah, ini juga ada di dokumen Kepala Beskap 9 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil di dokumen tersebut fase apa yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu dalam menentukan sebuah proyek.
Lalu yang perlu diperhatikan adalah keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan juga asesmen project. Nah, makanya perlu buat modul project, gitu ya. Karena ini untuk keselarasan antara apa yang ingin dicapai, tujuannya, lalu langkah-langkah aktivitas yang ingin dibuat seperti apa, dan asesmen apa yang akan dibuat untuk mengetahui tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Ya, jadi ini poin-poinnya. Nah, ini contohnya. Contohnya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini subdimensinya, ya, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem. Nah, ini dibuatkan rubriknya. Mulai berkembang seperti apa ketika Bapak Ibu observasi peserta didik, gitu ya, sedang berkembang seperti apa, berkembang sesuai harapan seperti apa, sangat berkembang seperti apa. Sehingga Bapak Ibu ketika melakukan proyek, Bapak Ibu bisa melihat perkembangan peserta didik, bisa mengobservasi. Gitu ya. Jadi mudah dalam membuat hasil dari asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Nah, prinsip untuk merancang rapot proyek profil yang pertama menunjukkan keterpaduan gitu ya. Rapot terdiri dari hasil penilaian terhadap performa peserta didik dalam proyek. Meskipun ada juga beberapa disiplin ilmu gitu ya yang saling terintegrasi, namun bagian proyek profil fokus pada keterpaduan pembelajaran dan pengembangan karakter saja ya. Jadi karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasilanya saja. Walaupun mungkin dilakukan proyek bersamaan dengan konsentrasi keahlian ya, dasar-dasar konsentrasi keahlian misalkan, atau dengan mapel matematika, mapel bahasa Inggris, tetapi untuk penilaian proyek, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru fokus pada karakternya, fokus pada tujuannya. Ya, tujuan itu dimensinya. Ya, jadi bukan fokus pada kompetensinya. Biarkan kompetensi itu akan dinilai di mapel dasar-dasar kompetensi keahlian, atau di mapel kompetensi keahliannya misalkan kelas 11, atau mapel matematik bahasa Inggris. Itu memang terkait kompetensinya, tetapi untuk penguatan proyek profil ini Bapak Ibu di asesmen fokus pada karakternya ya. Yang kedua, prinsipnya tidak menjadi beban administrasi Bapak Ibu guru, gitu ya. Jadi penulisan rapor sederhana saja, gitu ya. Apalagi saat ini kita sudah sediakan e-raport untuk bisa membantu Bapak Ibu guru. Lalu kompetensi juga secara utuh, ya. Penilaian dalam raport proyek memadukan antara pengetahuan, sikap, keterampilan, semua jadi satu komponen, gitu ya. Jadi nggak kita pisahkan, ini pengetahuannya, ini sikapnya, ini keterampilan. Tetapi deskripsi itu secara keseluruhan, secara utuh, gitu ya, tanpa membedakan aspek-aspek tertentu. Jadi seperti ini prinsipnya, dan ini adalah contoh dari raport proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK. Di sini untuk kelas 10 dan di sini untuk dua proyek ya. Proyek yang pertama profil 1 hidup sehat tanpa rokok, gitu ya. Lalu yang kedua ini menyusui tapak leluhur Sunda. Ya, ini eh, ada dua proyek yang dilakukan oleh sekolah ini, dan Bapak Ibu nanti tentukan tujuannya ya, tujuannya dimensi apa. Di sini dimensi gotong royong, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dimensi mandiri yang ingin dicapai ya. Lalu turunkan ke subelemennya ya, yang bergotong royong bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, menjalin kerjasama dan bersinergi untuk mencapai tujuan dan kebaikan bersama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu juga perlu membuat rubriknya nih. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen melihat peserta didik bisa menjalin kerjasama yang sinergi gitu ya. Kalau mulai berkembang tuh indikatornya apa? Sedang berkembang indikatornya apa? Aktivitas apa sih yang dilakukan oleh peserta didik gitu ya? Sehingga Bapak Ibu mudah untuk mengamati
oh kalau misalkan mulai berkembang seperti A, seperti B, seperti C. Jadi Bapak Ibu ketika mengamati dan mengobservasi juga mudah untuk menentukan rubriknya seperti ini. Dan terakhir Bapak Ibu tadi deskripsikan secara utuh, tidak perlu pisah-pisahkan aspek pengetahuan, aspek sikap, tetapi secara utuh dalam proses proyek tersebut apa sih yang sudah dicapai oleh peserta didik kita, karakter apa yang sudah dibangun dan yang ingin dibangun oleh peserta didik kita. Jangan lupa fokus pada tujuannya, tujuan pembelajarannya apa, maka itulah yang menjadi fokus untuk kita jelaskan, kita laporkan kepada orang tua melalui raport peserta didik ini. Ya, ini untuk proyek keduanya ada 3 dimensi, dimensi bernalar kritis, berkebinekaan global, dan berkembang dimensi kreatif, gitu ya. Nah, ini juga sama dideskripsikan hasilnya seperti apa. Ya, ya Bapak Ibu, itulah contoh dari raport i-raport ya, i-raport dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, juga silakan di dalam sesi tanya jawab. Mungkin karena waktunya sudah jam 9, saya kembalikan ke Mas Robi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan narasumber yang kedua, Ahmad Arifin Eskom, pengembang e-rapor SMK dari SMK Arya Meta, yang akan membahas peningkatan akses e-rapor SMK versi 7.0.5 untuk guru dengan tugas tambahan. Kepada Bapak Ahmad Arifin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dr. Insinyur Kiki Yulianti MSc, yang kami hormati PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Dr. Wardani Sugianto MPD, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi serta Kepala Dinas Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, yang kami hormati Kepala SMK di seluruh Indonesia, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru di seluruh Indonesia. Setelah narasumber sebelumnya menyampaikan materi tentang proyek profil pelajar Pancasila, izinkan saya menyampaikan materi tentang guru dengan tugas tambahan. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja. Ini adalah jumlah guru atau jumlah guru dengan tugas tambahan. Yang pertama, yaitu guru dengan tugas tambahan sebagai koordinator P5. Kemudian yang kedua adalah guru dengan tugas tambahan pembina ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga ini guru dengan tugas tambahan kepala program keahlian. Yang keempat, guru dengan tugas tambahan wakil kurikulum. Yang kelima, guru dengan tugas tambahan wali kelas. Dan yang terakhir adalah guru dengan tugas tambahan sebagai penguji internal. Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan login ya, sama seperti webinar seri sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu silakan login menggunakan user email yang sudah terdaftar pada Dapodi, kemudian juga menggunakan password yang diberikan oleh admin. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini secara garis besar memang kami tampilkan daftar menu ya, daftar menu yang ada pada login guru dengan seluruh tugas tambahan, dari mulai beranda, referensi, nilai akademik, nilai UKK, kemudian juga wali kelas. Kemudian yang terbaru ini ada wali kelas
mata pelajaran pilihan, kemudian juga monitoring profil pengguna, pusat unduhan, dan tombol untuk keluar dari aplikasi. Jadi ini secara garis besar kami tampilkan hanya menu-menunya saja, kemudian submenunya nanti kita rinci satu persatu. Baik, kita ke guru dengan tugas tambahan yang pertama, yaitu sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu login, jadi sengaja memang ini kita tampilkan di beranda login Bapak dan Ibu, supaya karena ada fitur baru yang mungkin kan bisa digunakan dan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Yang pertama dia adalah beranda. Di halaman beranda ini memuat mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu. Ya, yang terdiri dari mata pelajaran yang diampu, kemudian rombongan belajar, nama wali kelas, kemudian jumlah peserta didik, dan jumlah peserta didik dinilai. Kemudian yang kedua, ini ada tombol status penilaian di rombongan belajar ini. Jadi di sini bisa kita aktifkan dan bisa kita nonaktifkan. Fungsinya untuk apa? Sengaja saya headline ini untuk fitur baru ini. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu wali kelas mau mendownload rapor, kemudian ditutup terlebih dahulu akses penilaian untuk guru. Kenapa? Dikhawatirkan ketika rapor itu sudah di-print, kemudian ada guru yang melakukan perubahan nilai atau mungkin ada perbaikan nilai tanpa mengkonfirmasi kepada wali kelas. Nah, ini kenapa fitur ini dibuat, karena berdasarkan aduan-aduan mungkin dari beberapa satuan pendidikan atau beberapa sekolah bahwa hal tersebut kerap terjadi di tiap tahun. Makanya kita buatkan tombol keaktifan. Ada juga sebetulnya tombol ini di login admin yang memungkinkan seluruh guru tidak bisa melakukan penilaian menggunakan tombol pada login admin. Kemudian untuk guru yang memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas, ini di nomor ketiga ada daftar Anda adalah wali kelas pada rombongan belajar kelas 12 KL misalnya. Daftar mata pelajarannya termasuk di sini ada. Jadi Bapak dan Ibu, ini memuat informasi memungkinkan para wali kelas ya untuk bisa ngecek berapa jumlah siswa yang sudah dinilai atau jumlah mata pelajaran yang sudah dilakukan penilaian. Nah, ini menu detail Bapak dan Ibu memungkinkan pada menu detail ini baik hanya guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Jadi setiap mata pelajaran kita bisa lihat nilai atau nilai akhirnya berapa, capaian kompetensinya sudah masuk atau belum. Nah, ini bisa dilihat di tombol detail. Baik, referensi datanya dari mana? Mungkin ini di series pertama sudah disinggung, tapi saya akan mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa bagaimana kita bisa memiliki akses untuk bisa tampil di menu koordinator P5 ini, yaitu dengan cara melakukan proses mapping pada pembelajaran di Dapodik, kemudian juga dilakukan mapping atau ditentukan tema yang sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Intinya dasar datanya sumbernya dari situ secara utuh ya, dari Dapodik. Nah, apa sih langkah pertama yang dilakukan pada saat melakukan proses penilaian di rapor SMK ini? Yang pertama melakukan perencanaan terlebih dahulu ya, yaitu dengan cara mengklik tombol atau menu nilai proyek, kemudian klik tombol perencanaan. Nah, di sini kita bisa pilih tingkat kelas, kemudian juga rombongan belajar, kemudian juga tema. Tema ini yang bersumber, saya jelaskan tadi, yang bersumber dari Dapodik, yang hasil mapping dari Dapodik, nanti akan muncul di sini temanya. Ya. Kemudian nama proyeknya apa, kemudian deskripsi proyeknya apa. Ini tahapan pertama ketika Bapak dan Ibu atau koordinator P5 akan melakukan penilaian, yaitu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua itu ini bagian masih satu kesatuan sebetulnya dengan slide sebelumnya, yaitu
menentukan kelas ya, kemudian juga memilih rombongan belajar, memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian menentukan nama proyeknya apa dan mengisi uraian deskripsi ya, mengisi uraian deskripsi proyek P5. Kemudian ini kita pecah ya, karena memang kalau apabila disut secara keseluruhan memang penuh, jadi ini masih dalam satu tahapan sebetulnya di slide ketiga, slide nomor 3 ini, yaitu memilih dimensi, elemen, dan subelemen P5 yang akan dilakukan. Jadi Erapor sudah menyediakan sudah menyediakan referensinya secara keseluruhan. Jadi nanti Bapak dan Ibu koordinator P5 tinggal menceklis aja setelah memilih kelas, kemudian juga memilih rombongan belajar, kemudian memilih tema, kemudian mengentry nama proyeknya apa, kemudian menginputkan uraian tentang deskripsi proyek, kemudian kita tinggal mencentang berapa dimensi yang sudah dilakukan penilaian, kemudian di elemen sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada intinya semua atau secara keseluruhan referensi daripada dimensi, elemen, dan subelemen P5 ini sudah disediakan di Erapor. Jadi Bapak dan Ibu koordinator tinggal memilih saja. Ini adalah tampilan di menu perencanaan ketika sudah dilakukan perencanaan tadi. Jadi di sini akan tampil nanti ya. Jadi contoh di sini 10 DPIB, temanya kebekerjaan, kemudian nama proyeknya daur ulang, kemudian deskripsinya menggali dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian jumlah subelemennya yang dipilih adalah 6. Jadi hasil perencanaan yang tadi dibuat slide sebelumnya di sini nanti akan tampil, ya, akan muncul. Langkah berikutnya yang keempat yaitu melakukan penilaian. Ya, setelah melakukan perencanaan, langkah keempat adalah melakukan penilaian dengan cara mengklik submenu penilaian, kemudian memilih tingkat atau kelas, kemudian memilih rombongan belajar. Oke. Kemudian akan tampil laman seperti yang nampak di layar Bapak dan Ibu. Jadi di sini akan tampil misalkan subelemennya membuat literasi digital dan ekobrik dengan tema keselamatan bumiku. Ini temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kita tinggal memilih di sini penilaiannya. Ya, memilih satu persatu di masing-masing subelemen yang sudah dibuat di perencanaan tadi. Jadi nama proyek beserta jumlah subelemen dan subelemen masing-masing proyek P5 yang telah direncanakan tadi. Nah, kalau kita drop drag atau istilahnya ditempelkan ya ke nomor ini akan muncul ya, akan muncul keterangan dimensi dan elemen serta subelemen yang sudah direncanakan tadi akan muncul. Karena memang kalau dimunculkan dari sisi aplikasi memang terlalu panjang ya, makanya kita buatkan drop drag istilahnya, jadi kita bisa melihat. Nah, bagaimana cara melakukan penilaiannya? Yaitu di masing-masing subelemen Bapak dan Ibu tinggal mengklik dan memilih ya sesuai dengan kriteria yang sudah dinilai, misalkan mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ini di masing-masing subelemen yang sudah direncanakan tadi. Jadi memilih kategori hasil asesmen, pelaksanaan proyek setiap elemen dan subelemen sesuai hasil asesmen fasilitator yang sering muncul, ya, yang sering muncul. Kemudian setelah melakukan memilih kategori hasil asesmen, yang kedua adalah membubuhkan atau menginputkan catatan proses. Karena mungkin masing-masing siswa ini catatan prosesnya tentu saja berbeda-beda, jadi Bapak dan Ibu harus membuat secara manual masing-masing peserta didik atau masing-masing siswa. Kemudian setelah itu, kemudian
klik tombol simpan. Klik tombol simpan. Ini Bapak dan Ibu contoh rapor P5 tadi di narasumber sebelumnya Mbak Laila sudah menampilkan juga. Ini dari hasil unduh ya, dari hasil unduh e-rapor. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, guru dengan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi pada e-rapor ini kami tekankan bahwa yang melakukan penilaian atau yang melakukan proses input nilai pada e-rapor untuk guru dengan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi intinya yang entry nilai ekstrakurikuler itu bukan wali kelas, tapi guru dengan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler yang sudah dilakukan mapping pada Dapur. Sangat mudah Bapak dan Ibu ya untuk melakukan proses input nilai pada guru dengan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler ini. Pastikan terlebih dahulu tombol nilai ekstrakurikulernya muncul pada saat login. Tuh, ya. Pastikan tombol atau menu nilai ekstrakurikuler muncul pada saat login. Kemudian kita tinggal memilih ekstrakurikuler ya yang diampu atau yang diajar oleh guru tersebut, kemudian memfilter kelas. Karena ini tidak menutup kemungkinan satu kelas itu bisa bahkan mungkin satu anak bisa memilih beberapa ekstrakurikuler gitu kan. Makanya kita melakukan atau disiapkan filter kelas di sini. Nah, tahapannya seperti apa Bapak dan Ibu? Tinggal mengklik predikat. Ya. Di sini kita sudah sediakan ada sangat baik, kemudian baik, cukup, kurang. Nah, dari hasil pemilihan predikat ini akan secara otomatis sebetulnya akan muncul deskripsi. Akan tetapi Bapak dan Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler, apabila deskripsi ini mungkin kurang pas menurut Bapak dan Ibu, silahkan. Ini bisa diinputkan atau bisa ditambahkan deskripsi, bahkan mungkin bisa dirubah deskripsi ini secara manual oleh masing-masing pembina ekstrakurikuler. Ya, jadi Bapak dan Ibu sangat mudah sekali saya kira untuk tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler ini. Satu, tinggal pastikan terlebih dahulu bahwa muncul menu nilai ekstrakurikuler, kemudian memilih ekstrakurikuler, memfilter kelas, membubuhkan atau memilih predikat sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian juga nanti deskripsinya akan muncul secara otomatis. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Bapak dan Ibu pembina ekstrakurikuler untuk menambahkan deskripsi tersebut. Ya. Terus yang ketiga adalah guru dengan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian. Nah, ini Bapak dan Ibu, ketua program keahlian bertugas untuk apa? Yaitu melakukan proses input nilai uji kompetensi keahlian. Ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu harus dipastikan terlebih dahulu muncul menu uji kompetensi keahlian pada login ketua program ini. Jadi apabila belum muncul ya tinggal mungkin komunikasi dengan admin e-rapornya bahwa menunya belum muncul. Jadi langkah pertama yang harus diperhatikan adalah muncul tombol atau muncul menu uji kompetensi keahlian. Sebelum melakukan penilaian uji kompetensi kalian, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah menambahkan referensi uji kompetensi dengan tahapan sebagai berikut. Jadi menambahkan referensi terlebih dahulu dengan cara mengklik menu referensi, kemudian mengklik submenu uji kompetensi keahlian, dan yang ketiga adalah klik tombol tambah ya, klik tombol tambah di sini. Menu referensi, kemudian klik uji kompetensi kalian, kemudian klik tombol tambah. Nah, setelah mengklik tambah akan muncul kotak dialog seperti yang ada pada layar Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menginput nomor paket keahlian. Ini ya, menginput nomor paket keahlian.
Kemudian yang kedua, menginput judul paket ya menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini ada dalam kurung ide itu bahasa Indonesia maksudnya. Kemudian yang ketiga, input judul paket dengan bahasa Inggris. Jadi memang aplikasi belum bisa mentranslate ya, belum bisa mentranslate dan dikhawatirkan mungkin kesalahan ya, salah ya pada saat penginputan kalau ditranslate dari sisi aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu inputkan saja. Yang pertama ini bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, kemudian klik status keaktifan atau aktif atau nonaktif. Kemudian setelah melakukan proses input paket keahlian, menambahkan tahapan berikutnya adalah menambahkan unit paket uji kompetensi. Nah, ini ya. Jadi tadi setelah dilakukan perencanaan akan muncul ya hasil perencanaannya. Kemudian Bapak dan Ibu mengklik tombol aksi di sini, kemudian memilih tambah unit. Ya. Klik menu uji kompetensi kalian, klik submenu perencanaan, kemudian klik tambah data, kemudian klik tombol aksi, dan pilih tambah unit. Sehingga akan tampil seperti ini. Ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan di sini, yaitu menambahkan atau menginput kode unit dan nama unit kompetensi. Ya. Sekali lagi menambahkan kode unit dan menambahkan nama unit kompetensi. Masih tahap perencanaan penilaian UKK, Bapak dan Ibu, setelah tadi menambahkan kode unit, kemudian pindah menu ke menu nilai UKK. Tadi kan di menu referensi, ya, tambah kompetensi kalian, tambah unit, kode kompetensi, dan lain sebagainya. Kemudian pindah ke menu nilai UKK atau nilai uji kompetensi keahlian. Dengan cara mengklik tombol nilai UKK atau menu UKK, kemudian memilih submenu perencanaan. Ya. Kemudian klik tambah. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan muncul pada gambar seperti yang tampil pada layar Bapak dan Ibu, yaitu dengan cara memilih tingkat kelas, kemudian memilih rombongan belajar, kemudian memilih penguji internal. Nah, ini jangan lupa Bapak dan Ibu jangan sampai terlewat ya untuk penguji eksternal. Nah, ini penguji eksternal itu karena melibatkan di luar sekolah, jadi diinputkan terlebih dahulu dari sisi admin. Artinya adalah ketika di sini penguji eksternalnya tidak tampil, tentu saja mungkin belum diinputkan dari sisi adminnya nama penguji eksternal. Kemudian pilih paket kompetensi, ya, pilih paket kompetensi, kemudian menentukan tanggal sertifikat atau titik masa sertifikat. Ya, sekali lagi tahapannya saya ulang. Yang pertama pilih tingkat kelas, kemudian pilih rombongan belajar, kemudian pilih penguji internal, pilih penguji eksternal. Apabila penguji eksternal ini muncul, belum muncul, komunikasikan dengan admin Dapodiknya, kemudian diinputkan di login admin, nanti akan muncul pada tombol atau pada kolom penguji eksternal. Kemudian pilih paket kompetensi keahlian, dan yang terakhir adalah menentukan titik mangsa atau tanggal sertifikat, tanggal terbit sertifikat. Kemudian yang terakhir adalah Bapak dan Ibu menginputkan nilai. Ya. Jadi setelah tadi perencanaan UKK, kemudian menginputkan nilai, di sini tinggal pilih submenu penilaian, ya. Pilih submenu penilaian, kemudian inputkan nilai, kemudian klik tombol simpan. Ya. Nah, kemudian di sini juga bisalah setelah dilakukan proses simpan, khusus untuk Wakil Kepala dengan tugas tambahan sebagai Ketua Program Keahlian ini langsung bisa mencetak sertifikat di login Kaprodi ya. Di login Kaprodi ini langsung bisa mencetak sertifikat. Ya. Kemudian ketika saat
diklik tombol cetak akan tampil sertifikat uji kompetensi atau sertifikat UKK. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah guru dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, mari kita kupas apa aja sih tugas wali kelas itu. Yang pertama, akses wali kelas. Nah, ini saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, karena memang suka ada laporan ke kami, saya ingatkan kembali bahwa akses wali kelas bersumber dari Dapodik berdasarkan penunjukan wali kelas pada rombongan belajar reguler. Sekali lagi bahwa akses wali kelas bersumber dari Dapodik berdasarkan penunjukan wali kelas pada rombongan belajar reguler. Ini apabila login wali kelasnya atau menu wali kelasnya belum muncul, tentu saja harus diceknya ngurut. Yang pertama dari Dapodik terlebih dahulu, kemudian disinkronkan, tunggu kurang lebih ya 1 kali 24 jam, kemudian dari sisi e-rapor disinkronkan, baru nanti hak aksesnya kan, hak akses penggunanya diatur, nah nanti akan tampil dan akan muncul menu wali kelas. Nah ini Bapak dan Ibu, karena di e-rapor ini mungkin sekolah-sekolah ini masih banyak juga yang masih mengimplementasikan kurikulum 2013, tugas tambahan khusus untuk wali kelas dengan kurikulum 2013. Jadi membubuhkan atau menginput catatan sikap. Nah, ini catatan sikap ini satu persatu per siswa, ya. Jadi pada submenu catatan sikap berfungsi untuk melakukan pencatatan sikap pada sekolah yang masih mengimplementasikan kurikulum 2013. Karena yang untuk kurikulum merdeka tadi sudah disampaikan ya, penilaian sikapnya itu menggunakan P5. Ya. Apa saja yang harus diisi Bapak dan Ibu khusus untuk wali kelas dengan masih mengimplementasikan kurikulum 2013. Yang pertama ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, perkembangan dimensi kreatif, dan bergotong royong. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa ini diinputkan satu persatu per siswa. Ya, satu persatu, jadi masing-masing catatan sikapnya ini dicatatkan, kemudian disimpan, pilih siswa berikutnya, kemudian oke. Nah, ini untuk umum Bapak dan Ibu. Apa saja sih untuk wali kelas berikutnya? Yang pertama, mengisi ketidakhadiran. Nah, ini ketidakhadiran, jadi silakan diinputkan. Wali kelas mengisi rekapitulasi absensi dalam 1 semester, seperti sakit, izin, dan tanpa keterangan. Itu tugas wali kelas yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai ekstrakurikuler. Jadi di sini hanya memview saja atau hanya mengecek atau hanya mengkonfirmasi saja Bapak dan Ibu. Tidak ada aktivitas apapun. Jadi pada menu ini hanya menampilkan rekapitulasi daftar peserta didik serta daftar ekstrakurikuler yang diikuti oleh masing-masing peserta didik. Ya. Jadi apabila masih ada peserta didik mungkin merasa ikut ekstrakurikuler tapi di sini belum tampil, tinggal mungkin komunikasikan saja dengan pembina ekstrakurikulernya bahwa ada salah satu peserta didik yang belum dilakukan penilaian. Ini fungsinya sekali lagi bukan tugas wali kelas, ya. Sekali lagi saya sampaikan bukan tugas wali kelas menginput nilai ekstrakurikuler, akan tetapi kenapa di sini disediakan untuk memastikan ya, karena ini akan muncul di rapor nanti dicetak rapor. Jadi untuk memastikan bahwa semua peserta didik yang ada pada kelas Bapak dan Ibu wali kelas ini secara keseluruhan nilai ekstrakurikulernya sudah dilakukan penilaiannya oleh pembinanya masing-masing. Seperti itu. Kemudian tugas wali kelas berikutnya adalah khusus untuk semester genap ya. Karena di semester ganjil tidak ada menu ini, yaitu menu kenaikan kelas. Nah, menu kenaikan kelas hanya muncul pada semester genap. Menu ini berfungsi untuk membubuhkan keterangan naik atau tidak naik untuk kelas 10, 11 ya. Dan mungkin untuk kelas 12 yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan
program keahlian 4 tahun, ya. Kemudian lulus atau tidak lulus untuk peserta didik tingkat akhir, ya. Sekali lagi saya sampaikan, menu kenaikan kelas ini untuk membubuhkan atau menentukan, memberikan keterangan kepada masing-masing peserta didik bahwa naik atau tidak naik untuk kelas 10 dan kelas 11, dan untuk siswa tingkat akhir itu menentukan atau memilih lulus atau tidak lulus. Nih. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, tugas wali kelas berikutnya adalah melakukan cetak rapor atau mengunduh rapor, ya. Jadi mungkin tadi di halaman beranda sudah saya sampaikan. Setelah ini adalah proses akhir ya Bapak dan Ibu ya. Proses akhir dari seluruh rangkaian yang sudah dilakukan dari mulai Bapak dan Ibu guru, kemudian juga pembina ekstrakurikuler. Nah, muaranya adalah hasil akhirnya pada cetak rapor. Dan tentu saja sebelum cetak rapor harus bisa dipastikan dulu bahwa seluruh nilai kemudian yang dibutuhkan atau mungkin yang harus muncul pada cetak rapor ini harus dipastikan terlebih dahulu bahwa sudah tuntas. Nah, seperti yang saya sarankan tadi di slide sebelumnya di menu beranda bahwa ada tombol aktif atau tidak aktif atau mungkin keaktifan penilaian sebelum melakukan proses unduh, ya. Sebelum melakukan proses unduh rapor, pastikan dan aktifkan terlebih dahulu penilaiannya supaya Bapak dan Ibu ketika ada guru yang kesalahan melakukan proses input nilai, kemudian melakukan perbaikan, minimal konfirmasi terlebih dahulu kepada wali kelas. Jadi dikhawatirkan terjadi anak komplain nilai lah gitu kan, atau mungkin gurunya komplain tanpa sepengetahuan wali kelas. Jadi Bapak dan Ibu apabila mungkin ada guru dibukakan aksesnya, kemudian dilakukan proses unduh ulang atau unduh ulang. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, ini halaman depan. Jadi halaman depan ini memuat informasi untuk cover, ya, untuk cover atau jilid ya, jilid rapor, kemudian juga identitas sekolah, dan yang terakhir adalah identitas peserta didik. Nah, untuk identitas peserta didik, apabila mungkin ketika Bapak dan Ibu wali kelas bertemu dengan orang tua pada saat pembagian rapor, mungkin ada pengaduan kesalahan. Nah, perbaikannya bagaimana? Silakan Bapak dan Ibu dicatat, ya, atau bila perlu dilampirkan dokumen pendukung seperti ya mungkin saja kartu keluarga, akta kelahiran dan lain sebagainya. Apabila ada kesalahan. Kemudian ini hanya dilakukan proses download selama 1 kali selama masa studi di sekolah Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian ada rapor akademik, kemudian ada rapor P5, kemudian ada dokumen pendukung. Nah, ini untuk dokumen pendukung khusus ya, dokumen pendukung dan juga halaman depan ini hanya dilakukan proses unduh selama 1 kali dalam jangka waktu 3 tahun atau selama masa studi di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah leger ya. Leger ini kita sediakan Bapak dan Ibu. Apa sih leger itu? Adalah akumulasi dari seluruh daftar rekapitulasi nilai dari guru mata pelajaran yang sudah melakukan penilaian. Ya, Bapak dan Ibu, ini juga untuk mempermudah Bapak dan Ibu wali kelas mengecek secara keseluruhan apakah nilainya sudah masuk atau belum. Ya, termasuk di sini ada kehadiran juga, jadi kita bisa melihat. Dan ini bisa digunakan biasanya Bapak dan Ibu wali kelas untuk sebagai dasar-dasar siswa misalkan ya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang keempat, guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala kurikulum atau wakil kurikulum. Nah, di sini Bapak dan Ibu di login guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum ini cukup lumayan besar ya hak aksesnya. Pertama,
wakil kurikulum bisa memonitoring semua referensi. Ya, sekali lagi, wakil kurikulum bisa memonitoring semua referensi. Kemudian yang kedua, memiliki akses yang sama dengan admin pada menu referensi peserta didik. Jadi kurikulum bisa mengecek secara keseluruhan ya, referensi peserta didiknya jumlahnya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga, monitoring penilaian yang telah dilakukan oleh guru. Jadi bisa memonitor, bisa melihat guru mana saja yang sudah melakukan penilaian di kelas apa, siapa saja yang belum. Wakil kurikulum bisa melihat ya, bisa menilai. Kemudian yang keempat, mencetak atau mengunduh rapor semua kelas. Jadi bisa melihat di sini, bisa dicetak di akses wakil kurikulum ini. Kemudian yang kelima, mencetak atau mengunduh leger semua kelas. Ini cukup lumayan banyak ya hak aksesnya. Jadi wakil kurikulum diberikan hak akses cukup lumayan besar, ya cukup lumayan luas cakupannya. Jadi bisa memungkinkan memonitoring, mencetak rapor semua kelas, kemudian Bapak dan Ibu, ini sedikit catatan ya, sedikit catatan dan saran sebetulnya bahwa seluruh dokumen yang sudah diunduh oleh wali kelas disarankan dikumpulkan dalam bentuk dokumen digital. Ya anggap saja mungkin seperti buku induk ya, karena memang Bapak dan Ibu ini untuk khususnya mungkin ya daerah-daerah yang bencana, dikhawatirkan rapornya hilang, bahkan mungkin saja ijazahnya hilang ketika setelah lulus, karena rapor ini sangat penting sekali setelah diunduh, kemudian cetak juga PDF-nya atau dokumen digitalnya itu disimpan di flash disk, kemudian juga disimpan di media lainnya, yang memungkinkan ketika ada alumni dari sekolah Bapak dan Ibu, kemudian rapor dan dokumen selama masa studi di sekolah kita itu hilang, ketika datang ke sini tidak usah bingung gitu kan. Kita tinggal mencari aja lulusnya tahun berapa, kemudian dokumennya ada, tinggal melakukan proses print ulang. Ini sekedar urun saran ya Bapak dan Ibu di catatan ini, karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman satuan pendidikan atau dari teman-teman SMK, ketika ini sangat terbantu sekali dokumen digital ini ketika ada salah satu anak didik kita, alumni misalkan yang sudah lulus, dokumen selama masa studi di sekolah kita itu hilang. Itu Bapak dan mungkin itu saja Mas Robi, Bapak dan Ibu sekalian, guru di seluruh Indonesia yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, sangat membantu sekali lagi dalam proses input nilai dengan guru dengan tugas tambahan. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Robi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Arifin atas paparannya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita di sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Laila Nasyaliyah terkait dengan